back to my channel. Aku bagai nelayan yang kehilangan arah. Buat para Nike Ardila Amel fans club, selalu setia stay on ke Momo Ogal channelnya. Oke, ini ada salah satu paranormal ahli sastra yang mengatakan bahwa Amel ini inkarnasi dari Nike Ardila. Kali ini yang dibahas salah satu lagunya. Pokoknya buat teman-teman nih, sebelum lanjut ke video jangan lupa untuk di like dulu ya. Buat yang punya ide konten atau mau request kira-kira Momo Ogal harus reaksi apa, boleh komentar di bawah ini. Subscribe, tekan tombol loncengnya biar kalian menjadi orang yang pertama kali tahu tentang video up to date dari Momo Ogal channelnya. Kita langsung aja bakal tonton videonya seperti apa. Udah penasaran banget? Check this out. 5 minutes later. Ya, kita hari ini akan membahas lagi tentang apa? Ya, tentang Amel, reinkarnasi dari Nike Ardila. Tentang lagu yang dinyanyikan oleh Amel. Oke. Serupa. Jadi lagu itu baru beredar dan mulai viral. Menelusuri lagi lagu itu dan mungkin kita kembali ingin melihat persamaan antara Amel dan Nike Ardila. Oke, kita akan melihat persamaan. Coba nanti kita pertama akan mendengarkan lirik dari lagu itu. Di situ menceritakan bahwa lucu ya, ini aku suka nih kalau lihat foto ini. Serupa tetapi tidak sama. Aku mirip tetapi tidak sama. Dan di situ juga digambarkan ada lukisan Nike Ardila, kemudian dia melihat wajahnya di cermin, dan dia mengatakan juga di situ bahwa dia bernyanyi untuk menghibur semua fans-fansnya Nike Ardila, dan juga dia datang untuk mengobati luka hati Mami dan tentu saja mengobati luka hati fans. Nah, di sini kita akan melihat, kalau kita perhatikan, kita mulai perhatikan sebelum lagu itu diedarkan, kemudian Amel pergi ke kuburan atau pergi berziarah di tempat Nike Ardila dan dia kemudian ke Museum Nike Ardila. Anak ini mengenakan baju yang pernah dikenakan oleh Nike Ardila. Bajunya mirip ya, bajunya mirip. Kemudian di situ kita akan melihat, guys, bukan cuma sekedar mirip. Sekali lagi Ama akan mengatakan di sini, dia bukan sekedar mirip, tetapi memang aura Nike Ardila ada di dalam diri dia. Ini fotonya mirip banget asli. Dari cara anak ini menatap, ya, dari cara anak ini menatap foto-foto almarhumah, kemudian apa namanya, dia juga melihat mobil bekas tabrakan almarhumah, ya. Di situ kita bisa melihat ada satu aura yang luar biasa, dan aura itu memang adalah aura langsung dari Nike Ardila. Ini pendapat Ama ya. Jadi kalau nanti ada pendapat yang berbeda, itu silahkan, terserah sama Anda. Setiap orang berhak mempunyai pendapat yang berbeda. Tatapan matanya itu ada aura yang luar biasa. Dan itu adalah aura dari almarhumah Nike Ardila. Dan ketika kita telusuri lagi, itu memang aura dari leluhurnya almarhumah, yaitu Ratu Galuh. Kita lihat di matanya. Jadi mata Nike Ardila maupun mata Amel itu ada pancaran aura dari Ratu Galuh. Kemudian ketika anak ini mengenakan pakaian atau baju, itu warnanya putih ya, bajunya kalau nggak salah putih ya, mirip sekali dengan baju almarhumah Nike Ardila. Nah, di situ kita lihat benar-benar Nike Ardila itu menyatu dengan Amel. The way she treat her mother, ya, the way she treat her mother, cara dia memperlakukan ya, dan cara dia merasa tatapannya terhadap maminya Nike Ardila ya, dan cara Mami menatap itu, mungkin mereka juga tidak meyakini reinkarnasi atau sesuatu, tapi itu ada suatu kontak batin yang luar biasa. Ya, jadi bukan dibuat-buat. Terus terang, yang mirip Nike Ardila itu banyak. Betul, banyak sih. Tapi yang mirip dulu ya. Ini memiliki aura dari Nike Ardila. Jadi ketika kita menatap Amel, itu sama saja dengan kita melihat wajah Nike Ardila. Setuju sih, setuju. Aku juga kalau lihat Amel tuh kayak lihat Nike Ardila gitu. Apa namanya? Cara dia bertindak, cara dia bergerak ya. Kemudian terakhir kan dia memotong rambut persis seperti Nike Ardila. Nah, di sini kita melihat benar-benar dia itu menjadi
satu dengan almarhumah. Jadi ada satu persatuan jiwa dengan almarhumah. Itu yang di sini, dari sini Ama bisa mengatakan bahwa anak ini reinkarnasi. Dan kemudian kita tilik lagi dengan puisi yang diciptakan oleh Amel ya. Di situ dia berkisah betapa dia kesepian. Dia sangat-sangat kesepian. Padahal dia sama sekali tidak tidak perlu merasa sepi karena dia punya keluarga yang sangat mengasihi dan sangat menyayangi. Tapi jiwa itu yang berteriak, itu tidak disadari oleh Amel. Nah kemudian terakhir lagunya Amel ya, kalau kita perhatikan benar-benar kita dengarkan. Mungkin kalau awal kita mendengarkan lagu itu kita merasakan agak berbeda dengan Nike Ardila. Karena apa? Lagu-lagu Nike Ardila kan, Nike Ardila pada saat itu sudah sangat-sangat terlatih. Dan kita mungkin barangkali belum tahu bagaimana suara beliau yang masih polos ketika belum terlatih. Mungkin ada juga ya. Tapi kalau kita perhatikan nada yang sesungguhnya, bagi kita orang musik ya, istilahnya Ama juga seorang seniman musik, kita bisa mendengarkan bahwa itu adalah suara ciri dari almarhumah Nike Ardila sebelum dipoles. Saya tidak bilang dia punya suara polesan, tapi kan dalam arti kata kalau kita rekaman ya, kalau kita udah rekaman dan kita sudah terlatih, kita sudah memiliki teknik. Maaf, bukan dipoles ya, tapi teknik menyanyi. Karena Nike itu adalah Lady Rock dan dia memang benar-benar sudah sangat-sangat hebat lah sebagai seorang penyanyi, bahkan di Asia Tenggara ya. Di Asia Tenggara dia sudah termasuk sangat hebat ya. Jadi maksud Ama itu kan udah dilatih, jadi udah memiliki teknik. Anak ini belum memiliki teknik itu. Kalau according in our sastra, dari kitab sastra kuno kita, jarang sekali orang yang bisa mengingat kelahiran lampaunya ya. Jadi ketika kita lahir kembali, mungkin kita kehilangan sesuatu, kita kehilangan satu memori. Jadi memori yang hilang tapi feeling yang bekerja. Nah kita lihat anak ini mungkin memorinya hilang tapi feelingnya bekerja. Maka dari itu dia langsung pergi ke makam almarhumah Nike Ardila dan mau menemui Mami. Mami pun punya perasaan yang berbeda. Kemudian kedua kan ada yang mengatakan bahwa itu adalah kembaran. Nah sekarang itu juga bukan hal yang salah ya, karena ketika orang bermanifestasi kita kan terdiri dari 5 sampai 9 5 unsur, tapi bisa mempunyai 7 sampai 9 saudara kembar. Ya sih, aku juga pernah dengar itu. Dari sel atau telur yang satu, roh yang satu, kemudian itu akan bermanifestasi menjadi terbagi. Itu juga berarti tidak bisa kita mengatakan bahwa itu salah. Jadi mungkin di dalam keyakinan Ama yang Ama lihat itu dia bereinkarnasi, dan itu bisa dirasakan ketika kita melihat wajah Nike. Sekali lagi, itu silahkan, tidak ada yang melarang. Jadi kalau memang ada yang merasa bahwa dia memang itu bukan almarhumah Nike Ardila, ya silakan saja, tidak ada yang melarang. Ama mengharapkan itu cuma satu, kita bersyukur bahwa di dalam pandemi ini, dalam kondisi bencana alam di mana-mana, ada pandemi ya, itu ada sosok atau wajah yang mirip dan memiliki karakter yang mirip dengan Nike Ardila datang untuk memberikan kebahagiaan dan hiburan untuk fans-fansnya. Anak ini yang tadinya tidak ingin menjadi penyanyi ya, tidak terlalu ingin sekali untuk menjadi seorang penyanyi, untuk menghibur kalian fans-fansnya almarhumah Nike Ardila, dia sudah bernyanyi, mengeluarkan album. Berarti betapa Tuhan itu maha baik mengobati kerinduan kalian. Meskipun itu mungkin kalian tidak percaya dia reinkarnasi, tapi hati kalian kan terobati dengan dia hadir. Wajahnya persis seperti idola, kemudian selain itu karakternya juga seperti idola. Dan Ama bilang anak ini termasuk anak yang baik, dia mau melayani fans-fansnya di balik kesibukannya di sekolah. Ya paling kita harus menghargai. Apalagi seperti Amel ini, dia kan juga memiliki, Ama sudah bilang dia memiliki jiwa indigo. Dari mana dia jiwa indigo? Dia untuk menjadi seorang indigo kita tidak perlu berteriak saya itu indigo.
Tapi dari puisinya kita bisa rasakan kalau dia tidak punya jiwa indigo, dia tidak akan memberikan puisi seperti itu. Kalau dia tidak punya jiwa indigo, dia belum tentu bisa memberikan nasihat pada orang. Dan dia bukan mau menjadi seorang paranormal, jangan khawatir, dia mau menjadi seorang psikolog. Anak ini datang meneruskan cita-cita almarhum Nika Ardila, bukan cuma sebagai seorang penyanyi atau seorang artis, tetapi cita-cita mulia yang lainnya. Dan itu patut kita syukur. Jadi seperti itu apa yang dilakukan oleh kita sebutnya madam aja kali ya, takutnya kita salah ngomong. Dan yang tadi aku dengar ini ada beberapa poin-poin yang menyebutkan bahwa Amel ini reinkarnasi Nika Ardila. Dan aku baru denger banget nih museum pakai baju persis sama bajunya almarhum Nika Ardila. Apakah iya benar? Coba yang tahu boleh komentar ya. Bener-bener baru tahu dan speechless. Dan bajunya juga ada di museum kan, tapi kenapa Amel bisa memakai baju yang sama? Oh my god! Wow. Mulai dari dia punya ikatan batin sama mamihnya mendiang, terus isi puisi. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal kesepian, Amel nggak perlu sepi ya, karena kan emang Amel ini masih ada keluarganya, tapi emang katanya batinnya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal reinkarnasi, itu berbalik lagi ke kalian mau percaya ataupun enggak. Tapi aku setuju sih kalau misalnya kita ngelihat Amel ini ya seperti melihat sesosok mendiang Nika Ardila, karena emang mirip, bukan cuma parasanya yang mirip, tapi emang dari segi karakternya emang bener-bener mirip. Kembar aja, karakter nggak akan mungkin sama, bener nggak sih? Tapi ngelihat Amel ini kayak body language, terus attitude-nya itu sama persis dengan mendiang Nika Ardila. Tapi itu terserah ya, kembali lagi dengan pendapat kalian. Kalian boleh berpendapat, boleh percaya ataupun enggak tentang reinkarnasi. Aku sendiri pun mungkin ngomongin soal percaya ataupun enggak, sebenarnya sih antara percaya dan nggak percaya. Apa iya di dunia ini itu ada reinkarnasi? Tapi kalau misalnya ngomongin soal kuasa Tuhan, apa yang akan terjadi kalau emang Allah udah menghendaki, udah harus terjadi, ada yang nggak mungkin kan, bener nggak sih? Dan aku lihat Amel ini mungkin ya, ini menurut aku pribadi sih, menurut pandangan aku mungkin Amel nggak tahu, tapi perasaannya tuh kenapa aku bisa sedih kayak gitu, kenapa aku punya perasaan seperti ini sama mami. Kayak kemarin contoh ketemu sama Kang U, dia kan belum pernah ketemu nih, tapi dia udah ngerasa kayak deket gitu, kayak punya rasa ikatan batin yang dia tuh sedih banget, kayak bertahun-tahun nggak ketemu. Mungkin perasaan Amel ini perasaan apa ya mungkin, tapi kenapa ini sesedih ini, kenapa aku bisa memiliki rasa sedih, bisa terharu ketika melihat orang-orang yang sebelumnya belum pernah Amel temuin. Itu kan subhanallah banget sih. Tapi entahlah itu mau dia reinkarnasi atau bukan, yang penting Amel ini sudah menjadi pengobat rindu kita kepada sosok almarhum Nika Ardila, bener nggak sih? Jadi kita nggak usah yang tau misalnya Amel itu nggak mirip, jangan dimirip-miripin, nggak usah dimirip-miripin gitu. Maksudnya menurut aku tuh kayak udah sih, mungkin ini saking cintanya sama mendiang almarhum, jadi kayak almarhum itu nggak tergantikan, jadi nggak ada yang bisa memirip-miripkan atau menggantikan posisi Nika Ardila. Tapi di sini tuh konteksnya bukan membandingkan, tapi emang lebih ke kayak kita seneng aja dengan adanya Amel, rindu kita tuh terobati gitu. Buat netizen nih, buat yang selalu ngebully Amel, terus buat yang selalu bilang Amel ini dimirip-miripin, Amel itu sebenarnya gak usah dimirip-miripin, emang mirip gitu. Cuman sekarang mungkin packagingnya lebih dikuatin, karakternya itu jadi mirip sama mendiang ya, makin kesini makin mirip. Dan ngomongin soal lagu, katanya suara Amel ini sebenarnya suara Nika Ardila. Aku pernah nonton nih di salah satu channel metamorfosanya Nika Ardila ketika dia masih usianya belasan tahun. Kalau nggak salah nih, yang aku pernah denger itu dia dengan nyanyi jazz itu suaranya emang lembut banget gitu. Dan itu bisa jadi kan emang suara Amel sama Nika Ardila emang mirip. Tapi aku nggak mengatakan bahwa Amel ini Nika Ardila ya, cuman emang mirip guys. Suaranya emang hampir mirip sih kalau menurut versi aku ya. Pokoknya buat teater sudah stop ya buat membuli. AFC-nya aja, fansnya dari Nika Ardila aja support, masa kalian enggak sih gitu loh. Maksudnya orang-orang yang pernah ketemu sama Nika aja katanya Amel emang mirip gitu loh. Jadi buat kalian udah sih gak usah banyak komentar ataupun mengejat seseorang. Oke, itu dia deh kayaknya udah banyak ngomongnya. Pasti aku juga mau minta maaf kalian kalau misalnya aku ada salah-salah kata dari candaan, atau misalnya ada style aku yang buat kalian itu nggak setuju nih kayak gitu, boleh, nggak apa-apa sih. Itu kan pendapat orang kan masing-masing ya, boleh berpendapat. Oke, itu dia. Langsung aja segitu sih. Kayaknya Momogel harus pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari channel Momo yang kurang berkenan di hati kalian semuanya. Mohon dimaafkan itu yang sebesar-besarnya. Momogel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.